usikum binafsi bitaqwallah. Aku mewasiatkan, aku menasihati, aku mengingatkan diriku sendiri dan kalian semua bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Ini tergolong wasiat takwa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحييكم بتحية الإسلام، تحية من الله السلام، لا تحية إلا هذه التحية، لا سلام إلا هذا السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Orang tuaku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali perjumpaan kita pada malam yang penuh barokah ini. Walaupun angin berhembus kencang, semangat tak pernah kendor. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan syukur Alhamdulillah Rabbi, Tuhan semesta alam, berkat nikmat dan karunia-Nya kita semua masih bisa menunaikan kewajiban kita selaku umat muslim, yakni menuntut ilmu. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Orang tuaku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita belajar tentang pasal arkanul khutbataini khamsatun. Pasal tentang rukun daripada khutbah. Bukan khotib tapi khutbah. Yang khutbah sudah pasti khotib. Itu dalam sholat Jumat atau seluruh khutbah itu ada 5 perkara. Yang pertama yaitu hamdulillah. Apa? Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun daripada khutbah. Rukun daripada 2 khutbah itu ada 5 perkara. Yang pertama yaitu hamdulillah fiha. Yang pertama adalah mengucap, memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam kedua khutbah. Ya, saya ulangi sekali lagi, hamdulillah fihi ma. Mohon maaf tadi bukan fiha, fihi ma. Yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kedua khutbahnya. Apabila orang berkhutbah Jumat tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka tertinggal rukunnya. Apabila tertinggal rukunnya, maka tidak sah khutbahnya. Apabila khutbahnya tidak sah, maka tidak sah pula Jumatnya. Hati-hati, maka dari itu kita diajarkan, jangan itu urusan ustaz yang khutbah, enggak. Kita yang ikut serta menunaikan salat Jumat sebagai jamaahnya, pengikutnya, makmumnya, maka kita harus tahu, takutnya ada khatib yang lupa memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam kedua khutbahnya. Maka apabila tertinggal, tidak sah khutbahnya. Apabila tidak sah khutbahnya, tidak sah salatnya. Maka ulang lagi salatnya, diganti dengan salat zuhur atau menunaikan salat Jumat seperti biasanya lagi. Bagaimana pujian yang benar di dalam khutbah Jumat itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Pujian yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang mana kalimat pujian disandingkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Contoh alhamdulillah, segala puji. Kalau orang khutbah Jumat hanya mengucapkan alhamdulillah saja, itu tidak sah ucapan pujiannya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena apa? Enggak tahu siapa yang dipuji. Harus tahu siapa yang dipuji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau alhamdulillahi rabbil alamin, lebih bagus lagi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Atau kalimat yang lain, lillahil hamd. Artinya apa? Pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kalimat pujian. Atau hamdan lillah, ini termasuk kalimat pujian. Atau hamidun lillah, atau ana hamidun lillah, ini termasuk pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang bukan kalimat pujian, yang kita sering anggap pujian, kalimat apa? La ilaha illallah, ini enggak terbilang pujian. La ilaha illallah itu tidak terbilang pujian. Atau asyukru lillah, itu tidak terbilang pujian. Maka dari itu, kalimat pujian itu harus kalimat pujian disandarkan kepada kalimat jalalah atau kepada lafaz jalalah. Mohon maaf, kalau yang nggak ngerti kalimat ntar dikira kalimat susunan kata. Bukan. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu satu kata. Kalau jumlah baru susunan kata. Artinya kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf kalau saya salah pakai tadi. Artinya apa? Kata pujian disandingkan dengan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, baru itu dinamakan pujian. Atau syukurillah, ini enggak termasuk. Atau alhamdu saja tidak termasuk pujian. Atau lirrahman tidak termasuk pujian. Lirrahman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka ini bukan pujian, maka tidak terbilang sebagai rukun, tidak terpenuhi rukun daripada khutbah, kedua khutbah. Apabila tidak terpenuhi rukunnya, batal khutbahnya. Jelas? Yang pertama, ini harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun daripada kedua khutbah. Yang kedua apa? Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihima. Salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kedua khutbah. Ada salawat di dalam kedua khutbah. Ini baru dikatakan terpenuhi rukunnya, rukun kedua daripada khutbah Jumat. Dan sering kita dengar kata khatib Jumat, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Lanjut sampai selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apabila tertinggal selawat, apapun bentuk selawatnya, maka tidak sah khutbah Jumat tersebut. Penting. Jadi kalau ada khotib, misalkan saya khotib lupa selawat, panggilin. Tak lupa, ulang lagi khutbahnya. Jadi poin yang kedua ini salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Seperti apa? Allahumma salli sallallahu au usalli au nusalli au as-salatu ala Muhammadin au ala Ahmada, atau as-salatu ala Ahmad awir Rasul, atau as-salatu ala Rasul yang tidak tergolong salawat. Contohnya apa? Rahimahullahu Muhammadan au sallallahu alaihi. Ini bukan terbilang salawat. Makanya kalau orang ceramah sallu ala nabi, itu kalimat perintah nyuruh kita salawat. Kalau salawatnya bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hanya sekedar sallallahu alaihi, maka ini bukan terbilang salawat. Jelas? Jadi poin kedua ini yaitu rukunnya adalah mengucap sholawat pada kedua khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua, baik itu sholat Jumat maupun sholat Idul Fitri maupun sholat-sholat lainnya yang memakai dua khutbah. Yang ketiga apa? Wal wasiyatu bittaqwa fihima.
Yang kedua ini wasiat takwa pada keduanya. Wasiat takwa pada kedua khutbahnya. Contohnya apa? Usikum binafsi bitaqwallah. Aku mewasiatkan, aku menasihati, aku mengingatkan diriku sendiri dan kalian semua bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Ini tergolong wasiat takwa. Artinya apa? Wasiat takwa itu harus benar-benar mengingatkan kita semua kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kita semua untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hanya sekedar mengingat atau tidak cukup hanya waspada. Harus jelas. Usikum binafsi bitaqwallah, atau jamaah Jumat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tergolong wasiat takwa. Apabila tinggal wasiat takwa, wasiat yang dimana di dalamnya mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mentaati Allah, untuk menjauhi segala larangan Allah, maka ini terbilang wasiat. Kalau lupa yang ini, maka tidak terpenuhi rukun ketiga daripada kedua khutbah, baik itu khutbah Jumat maupun khutbah Idul Fitri ataupun khutbah salat-salat lainnya. Wasiat takwa ini rukun, wajib, tidak boleh ditinggalkan. Rukun salat aja lupa takbiratul ihram, tinggal takbiratul ihram, gimana mau salat orang takbiratul ihramnya aja kagak ada. Gitu. Samalah dengan khutbah. Jadi yang ketiga ini wasiat takwa. Yang keempat apa? Wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Membaca. Yang keempat ini, dan membaca ayat daripada Al-Qur'an di dalam atau di salah satu di antara kedua khutbah ini. Ini penting. Lupa membaca ayat, khutbahnya bagus tapi lupa baca ayatnya, maka terbilang tidak terpenuhi. Ada imam yang mengatakan harus ayatnya komplit dan ayatnya dipahami oleh jamaah. Artinya bukan hanya sekedar dibacakan ayatnya saja, jamaahnya tahu artinya. Kita harus membacakan, bagi yang khutib harus membacakan ayatnya. Atau hanya pendapat keduanya, yang penting ada ayatnya dan jamaahnya paham dengan apa yang dibacakan oleh sang khutib tersebut, maka dikatakan terpenuhi rukun keempat, yaitu membacakan ayat daripada Al-Qur'anul Karim di salah satu khutbah tersebut. Kalau tertinggal pembacaan ayat, maka tidak terkategorikan terpenuhi rukun keempat daripada kedua khutbah, baik itu khutbah Jumat ataupun khutbah salat-salat lainnya. Jadi yang kelima ini dan yang poin terakhir, wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat fil akhirati. Dan yang kelima ini membacakan doa untuk orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, di khutbah terakhir, artinya di khutbah kedua. Jadi penting, dan ini merupakan rukun. Kalau ada khatib Jumat di khutbah keduanya, di akhir khutbahnya lupa membacakan doa untuk orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, maka tidak terpenuhi rukun khutbahnya. Kalau hanya sekedar mukmin sah, nggak usah terpenuhi nggak rukunnya, sah. Apalagi yang mukmin maupun mukminah, yang perempuan maupun yang laki-laki beriman. Penting ini baca doa. Jangan baca doa buat kita sendiri, bacalah buat semua. Maka dikatakan untuk laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman
di khutbah yang terakhir. Artinya tidak dikhususkan buat pribadinya sendiri. Mentang-mentang sang khotib punya hajat, khotib doang yang didoakan. Yang lain maka gak didoakan. Inilah 5 rukun daripada kedua khutbah. Yang pertama tadi hamdulillah fihima, memuji Allah di dalam kedua khutbahnya. Yang kedua wassalatu ala nabi fihima, salawat kepada Nabi di kedua khutbahnya. Ketiga wal wasiyatu bittaqwa fihima, wasiat takwa, mengingatkan diri kita untuk taat kepada Allah, mengingatkan kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ini merupakan rukun khutbah yang ketiga. Yang keempat apa? Wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma, membacakan ayat Al-Qur'an di antara atau di salah satu di antara dua khutbah tersebut. Yang kelima apa? Wa du'a lil mu'minina wal mu'minat fil akhirati, doa untuk orang mukmin laki-laki maupun perempuan pada khutbah yang terakhir. Apabila 5 rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak dikategorikan khutbah tersebut terpenuhi rukunnya, maka dianggap khutbah tersebut tidak sah. Ada yang mau bertanya? Bagaimana? Bukan gini, jadi ada khotib yang khutbah itu, tapi dalam khutbah dibacain takwa, khotib kalau tamu innalillahi wa tapi di perjalanan dia hanya artinya saja tuh, jadi kebaca agaklah artinya aja gitu, tidak artinya, jadi nggak dibaca apa, tapi dia udah baca Allahnya pertama dalam pembukaan. Ini ayatnya atau wasiat takwa ya? Enggak, dia kan Hah? Udah baca Al-Quran dia hanya artinya doang. Itu dibaca kita Allah dalam pembukaan doang itu ya. Oh. Ini kalau yang berjalan khutbah itu dibaca artinya aja selesai itu ya. Gitu. Jadi dia nggak baca ayat Al-Quran sama sekali. Iya, cuma artinya aja dibaca cuma kita Allah aja pertama. Ittaqullah haqqa tuqatih sampai akhir. Iya, akhir. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu doang di awal dibacanya begitu. Ya, di awal cuma kesananya dia hanya membaca artinya aja. Oh, itu dikatakan sah karena ittaqullah haqqa tuqatih terbilang ayat Al-Quran. Itu pertama dibaca. Iya, terbilang ayat Quran dan itu termasuk wasiat takwa. Wasiat takwanya menggunakan ayat Quran. Itu terbilang ayat Al-Quran kan tadi ayat Quran qiraatul Quran, qiraatu ayatin minal Quran, membaca ayat daripada Al-Quran, satu ayat daripada Al-Quran, minimal satu ayat daripada Al-Quran, dan ayat tersebut termasuk ayat Al-Quran. Apalagi 2 rukun terpenuhi oleh satu kalimat tersebut. Sudah ayat Al-Quran dan ada wasiat takwanya di dalam ayat tersebut, maka sudah terpenuhi. Gitu mah. Bagaimana cara tegur barangkali khotib yang lupa salah satu rukunnya nggak terpenuhi, cara tegur ya gitu. Wah. Iya. Ya gini. Jadi begini, negornya jangan teriak dari belakang nunjuk, "Tan, ente kagak komplit rukunnya." Nggak boleh begitu. Yang diajarkan oleh para ulama kita, berdiri kita. Pergi ke samping khotib sebelah kanan maupun kiri. Bisikkan kepada dia, antum tertinggal rukunnya. Antum kurang rukunnya. Dan ingat, apabila sudah diingetin dia nggak mau, nah itu kita pindahlah jemaahnya. Sudah pasti jumatannya nggak sah. Makanya ulama berpendapat bagi seorang khotib dia nggak tahu rukun khutbahnya apa, maka dia nggak boleh naik mimbar itu.
Ada khatib Jumat, dia nggak tahu rukun khutbahnya ada 5. Terus naik mimbar khutbah, itu nggak boleh jadi khatib tuh. Dianggap tidak sah kalau dari para ulama itu. Nah, itu pentingnya. Kalau dia kelupaan, kita berdiri, ingatkan dibisik. Jangan diaminkan. Bahaya. Amin, nah, itu bahaya itu. Bahaya itu. Terlepas aminnya pas khatibnya ngomong, matilah kamu, mati beneran teramin. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau pas selesai Gimana katanya? selesai Jumatan nih, dia ngomong betul, rukunnya kurang. Terus gimana kita? Kita ganti, kita pergi ke rumah khatibnya. Kita sholatnya ganti sholat zuhur, kita pergi ke rumah khatibnya, bilang khatibnya, atau kita ketemu sama khatib, bisa telepon zaman sekarang. Bilang khatib, antum ketinggalan tadi rukunnya. Bagaimana dengan kita semua? Sah nggak sholat Jumatnya? Sah. Harus digantikan nggak? Boleh digantikan, boleh tidak. Kalau yang nggak tahu. Kalau yang nggak tahu. Kalau yang tahu khatib, itu yang tahu urusannya. Gitu. Dan khatibnya wajib menyampaikan pada jemaah tersebut. Iya, karena pernah kejadian zaman Nabi sahabat jadi imam kelupaan, sudah salam kurang 2 rakaat kata Nabi. Antum kurang 2 rakaat, langsung berdiri. Dan setelah sholat sahabat tersebut meminta maaf kepada seluruh kaum muslimin maupun muslimah. Begitupun yang harus dilakukan oleh kita. Karena apa yang terjadi pada Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi menjadi syariat bagi kita dan menjadi sunnah bagi kita. Dan banyak kejadian. Saya pernah diimamkan oleh satu orang ulama besar. Ulama tersebut ketika di dalam sholatnya, bukan sholat Jumat, di dalam sholatnya timbul keraguan, perasaan dia kentut apa enggak. Setelah sholat, selesai salam, dia bilang sama jemaah, ya jamaah, aku ini ragu dalam sholatku, kepikiran kentut apa enggak, aku wudhu lagi, kita sholat ulang. Itu yang lebih baik. Daripada dia tanggung dosa sendirian, mending dia minta maaf, ngulang lagi. Gitu. Tapi kalau jamaah yang apabila tahunya sudah akhir, itu jamaah yang tahu itu gak ingetin itu kelewatan. Dan ingat, bagi jamaah yang tidak tahu, khatibnya lupa tentang rukun, tertinggal rukun daripada kedua khutbah tersebut, maka jamaahnya tetap sah sholatnya. Bagi yang tahu boleh menggantikan, boleh tidak. Gitu. Jelas? Tapi kalau tahunya pas khatib ngomong, itu udah tinggalin khatibnya. Kalau nggak diingetin, tinggalin. Yang harus dilakukan pada hakikatnya mengingatkan. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo Pak. Bukan sholat Jumat ya, sholat yang beberapa waktu. Dan ini urusan pada kagak ada. Kadang-kadang pada mau jadi imam belum pada bisa, belum pada ini. Bagaimana salah satu main dia tetap ada yang masuk jadi imam, sah nggak itu sholat? Sah. Walaupun bacaannya nggak sempurna, tetap sah. Jadi mengucap jangan khawatir. Jangan wajib lagi jadi imam mengucap maju. Karena enggak mengaji wajib yang maju jadi. Kecuali imamnya nggak membaca Fatihah. Kalau imamnya ketinggalan Fatihah, ya nggak sah. Kecuali imamnya juga sah, jadi imamnya ketinggalan Fatihah. Kalau imamnya memang bego banget, sah. Dia bilangin. Jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak kita lanjut deh. Ada di luar materi kali ya. Di luar materi. Yang tidak boleh dikaikan satu rakaat. Yang kedua sepersusuan. Iya. Kadang-kadang kalau di kampung itu ada orang perempuan baik, main dengan baik gitu, tapi nggak buat susu, tapi sering dilakukan gitu. Nah itu sepersusuan nggak kalau kayak ibu-ibu netein tegak wae susu nggak keluar tapi sering Ngempek doang. Sepersusuan kan? Enggak, itu enggak sepersusuan. Yang dikatakan sepersusuan, dia sudah 7 kali berturut-turut benar-benar ngerasain air susunya. Itu dikatakan saudara sepersusuan. Sekali doang. Kalau sekali doang dikategorikan tidak. Sekali nyotan.
Iya. 7 kali itu sampai kenyang ya, bukan sekali kenyon. Ya kita baik, nggak apa-apa ini ngaji bang ya, biar jelas, biar data. Beda loh. Saya malas. Karena ini sekarang ini kan banyak jual beli kasih tuh di jadi sekarang kalau di kota itu kadang-kadang beli kasih di apa kayak semacam bank asing gitu. Oh, ini. Nah, ini kan itu terjadi pada zaman modern. Belum ada di zaman Rasul. Hukumnya itu hasil ijtihad ulama. Ulama yang berkompeten di bidangnya berijtihad, berkumpul membahas masalah ini. Ingat, ini sudah dibahas kalau nggak salah di Fatwa MUI itu. Ada bukunya setebal ini. Nah, itu orang yang jual ASI. Kita nih beli ASI karena bini kita nggak keluar ASInya, air susunya nggak keluar. Jangan senyum-senyum Pak Ipan. Air susunya nggak keluar, kemarau. Kemarau panjang, nggak keluar nih. Kita beli ASI itu ke bank ASI. Kalau orang yang ASInya kita beli itu nggak jelas, maka suatu saat kita menikahkan anak kita nggak tahu itu, maka dari itu sah pernikahannya, tidak tergolong saudara sepersusuan karena nggak jelas rintitannya. Tapi kalau kita beli, saya kenalan nih, kenal sama si A, saya kenal sama si B, ulanah perempuan. Si A ini punya anak, habis lahiran, tapi nggak keluar ASInya. Belilah air ASI si ulanah yang B ini. Kenal walaupun belinya di bank ASI, kenal tahu orangnya, maka anak dia sepersusuan sama anak si A ini. Tapi kalau si A ini beli ASI sama si B, habis itu si B nggak tahu namanya siapa, nggak jelas rumahnya di mana, hanya sekedar beli tok, itu pun melalui perantara, maka suatu saat kita menikahkan, orang kita juga nggak tahu, maka sah dinikahkan. Jelas? Saya rasa jelas ya. Kalau bahasa saya kurang jelas, ntar boleh nanya lagi dah. Ada yang? Sekarang banyak donor ASI. Iya, masalahnya kan sekarang banyak donor ASI, donor darah. Kalau darah beda lagi hukumnya. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kang mau nanya? Habis ini kalau nanya bayar. Ada mau nanya? Ada di kamar. Gimana kalau ASI dan jadi donor? Dongdon itu apa? Apa perempuan lah, nggak orang badan nih. Kayak negara Astina. Oh, Astina. wah ini bahaya. Sama, itu tetap saudara sepersusuan. Kalau dongdonnya punya anak. Kalau dia nggak punya anak, anak pertamanya mati, anak keduanya mati, anak ketiga mati, sampai dia mati nggak punya anak. Kalau yang bapaknya ngisep itu Hah, gimana sih? laki dewasa, bader lah. Oh, senyum semua ini. Terus nete kan, ketelan sama kita. Kita anaknya enggak? Enggak lah, boleh. Oh, itu boleh. Kita ini mohon maaf ya, walaupun masjid nggak apa-apa, karena emang pikir begini adanya. Seorang suami menetek sama istrinya, terminum air susunya, tidak apa-apa dan tidak dianggap anak oleh istri kita. Kecuali 7 kali netekin kitanya kenyang. Kira-kira tahan kan gak neteknya. Ini mohon maaf, ini biar jelas. Kan itu ada itu fatwanya. Kalau tanya disuruh begitu, lain saja di tempat lompat Itu nggak apa-apa. Dan secara medis juga bagus. Bahkan ada medis yang mengatakan ketika istri kita habis lahiran nggak langsung keluar ASI-nya. Hilang ke orang lain nyedot. Kita dong nyedot. Biar jelas. Ini nggak apa-apa. Ini fikih. donor yang kita
Bang itu. Gosok dulu. Iya, kita ge. Jangan dimasak dulu, langsung kayak Bang Amin. Jangan senyum baik Bang Amin, santai. Ada lagi yang mau nanya? Ini cepat ongkong. Nah, itu wajar lah, karena sering banget terjadi. Mohon maaf, laki-laki. Ayo Pak, Ayo, kalau kagak kita tutup nih. Tadinya saya mau lanjut. Ayo. Dikit yang penting mah ya. Dikit enggak apa-apa nanya kan. Gara-gara Wawasan gitu. Nah iya, itu kan sering terjadi, fair aja. Apalagi kita kan udah dewasa semua, nggak ada anak-anak saudara. Ya, bikin gitu. Kecuali Mang Adong kali. Mang, kalau asinya udah lebih 2 tahun Mang, itu nggak boleh lagi Mang. Luar sana itu, nggak bagus itu. Produksinya sudah nggak wajar. Expired. Tapi itunya masih halal Mang. Empengnya masih halal. Airnya yang gak bagus, empengnya masih halal. Gitu. Masih oke. Itu yang penting. Ayo Bapak. Yang nggak boleh itu ngempeng sama orang lain yang bukan sah kita, itu nggak boleh. Tapi jangan disering-seringin. Mau Min? Amin nggak mau nanya dia. Kata dia, saya ntar habis ini kemana tak? Gitu. Ada? Kalau nggak ada kita tutup ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada keraguan di dalam penyampaian saya, tanya balik ke saya. Jangan takut, jangan sungkan. Apalagi mamang-mamang yang hadir ini, itu orang tua saya semua. Nggak ada yang jatuhnya adik saya, nggak ada. Nggak ada yang jatuhnya ponakan saya, itu nggak ada. Abang, mamang, uang, engkau, udah. Tegur saya kalau saya salah. Untung kameramen ini sigap. Kayaknya dia buka Google itu. Saya megang kitab, dianya buka Google. Menang dia lah. Nah, itu tolong dimaafkan kalau keliru penyampaiannya. Tapi kalau beda pendapat itu harap dimaklum. Kalau keliru ada yang salah saya menyampaikannya, benar-benar salah. Secara keilmuan boleh tegur saja. Jangan malu menegur saya. Saya nggak marah, malah saya senang. Ada tambahan ilmu buat saya. Demikian dapat saya sampaikan sebelum kita tutup, mari kita membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma ta'allamna ya Allah, hadiyatan minna wasilatan wa barakatan ila jannatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ihfaz baital maqdis ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi kulli buldanil muslimina amma ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau membeli kitab Sama'il Muhammadiyah, silakan daftar sama Mang Ocan. Takut saya pesan tertujuh kekurangan. Saya pesan banyak, saya nggak ada duitnya buat bayar. Jadi silakan dipesan sama Mang Ocan. Harganya berkisaran 85.000 sampai 100.000. Sudah saya cek. Gitu. Kalau yang bagus cetakannya 100.000 lebih itu kalau DKI. Demikian dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.